Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak Bapak. Yes, God, bilang kayak Yesus. Haleluya. Sema kami kawala ya Moise. Kuya kamay, iwala kahit Moise. Untuk memberikan pewahyuan kepada hati kami, untuk menerjemahkan dan setiap kebenaran firman-Mu di hati kami. Dan Yesus, tolong kami haus, kami haus firman-Mu Tuhan, kami haus perkataan-Mu, sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa, perkataan-Mu adalah berkuasa yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Namun lewat kebenaran firman-Mu kami percaya, sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, Engkau hanya berkata, Engkau hanya berbicara, Engkau hanya bersabda. Hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Kami percaya ada penciptaan baru atas hidup kami, penciptaan atas setiap masalah kami, penciptaan baru atas segala sesuatu Tuhan, baik itu sakit penyakit dalam hidup kami. Oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau sanggup melakukan melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah. Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat saudara-saudara yang ada di Ambon, Gereja Segala Bangsa. Dan saya juga mengucapkan shalom juga kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Ada yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, di Surabaya, bahkan di Manado, Jayapura, bahkan di Sumba ya. Mungkin beberapa saudara sering menanyakan saya, Pak, kenapa Bapak tidak berkunjung lagi ke Sumbang, ya, ke pulau-pulau di Indonesia, ya, karena situasi pandemi Corona sehingga saya tidak berjalan keliling sementara kita mengikuti apa yang Tuhan beri, ya, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ya. Oke, saya rindu pada sore hari ini ya untuk belajar firman Tuhan ya, karena dalam situasi pandemi Corona ini banyak orang yang paling ditakutkan itu adalah kematian ya. Dan kematian ini seperti momok yang menakutkan, yang seram, sehingga banyak orang sangat khawatir, berusaha dengan berbagai cara supaya tidak mengalami kematian.
Dan kita lihat bahwa pendeta juga mengalami kematian karena corona, jemaat juga yang meninggal karena corona, dan banyak juga orang-orang yang meninggal juga akibat pandemi corona. Dan tapi kalau kita lihat juga beberapa minggu kemarin juga tidak hanya karena corona ya, tapi karena penyakit lain, dan juga ada karena gempa bumi ya, seperti di Mamuju, Sulawesi Barat, juga gempa bumi di Ambon, dan juga di Manado banjir, bahkan di Kalimantan Selatan juga banjir, bagi daerah lainnya. Jadi kematian itu merupakan suatu misteri ilahi sehingga kita tidak tahu bagaimana kita matinya, saudara. Dan hari ini saya akan membahas tentang mau tidak saudara mati secara wajar, normal, atau mati tidak normal, saudara. Ya, seperti tiba-tiba naik pesawat lalu hilang kontak, waduh, matinya tidak normal karena matinya apa? Tidak wajar. Dia jatuh dari kecelakaan pesawat. Dan saya rindu untuk membukakan suatu pelajaran tentang kematian ini. Kematian yang wajar, yang normal, apa adanya, atau saudara mati tiba-tiba kejatuhan durian. Waktu saya menginjak di Kalimantan Barat, baru saya dengar ada orang kejatuhan durian, walaupun tidak mati. Ada yang mati karena tenggelam di air, ada yang mati keracunan, ada yang juga mati karena digigit binatang buas. Dan banyak lagi cerita tentang kematian. Ada yang mati wajar, umurnya panjang, sehat, ya, bahagia, dia mengalami kematian. Namun ada juga yang matinya tidak wajar. Saudara mau mati wajar atau tidak wajar? Tiba-tiba saudara lewat di jalan raya, ada truk gandeng lewat. Waduh, saudara mati secara tidak wajar. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Ya, saya rindu juga mati secara wajar, saudara ya. Oleh sebab itu kita akan lihat tentang kematian di dalam iman Kristen. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, mati secara fisik, secara jasmani kita akan mengalami kematian. Yang kedua adalah mati secara rohani, yaitu ketika orang itu hidup di dalam dosa, otomatis dia terpisah dari Allah. Dikatakan mati secara rohani. Dan yang ketiga adalah yang disebut di dalam Alkitab dengan kematian yang kedua, yaitu tentang kematian kekal di neraka. Ya, mari kita akan lihat saudara, kalau kematian jasmani banyak di dalam Alkitab ya, yang kita sudah tahu ayatnya ya. Yang kedua tadi kematian secara rohani. Efesus pasal 2 ayat 1. Kalau ada yang dapat, saudara bisa bantu membacakan Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1 berbunyi demikian, kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi ketika orang itu hidup di dalam dosa, tidak bertobat, tidak mengenal Yesus, walaupun dia secara fisik dia hidup, di hadapan Tuhan dia mati. Jadi yang pertama manusia itu akan mengalami kematian secara jasmani. Yang kedua ada kematian rohani ketika orang-orang itu hidup di dalam dosa. Coba saudara pastikan pasangan saudara di sebelah sudah bertobat belum? Sudah mengenal Kristus belum? Kalau pasangan saudara belum mengenal Kristus, belum bertobat, ibarat saudara hidup dengan orang yang sudah mati rohani. Maka saudara punya tanggung jawab menghidupkan secara rohani, memberikan makanan firman Allah, mendoakan dia supaya dia juga mengalami kehidupan ilahi baik selamatnya. Jadi kematian jasmani, yang kedua kematian rohani, yang ketiga di dalam iman Kristen ada kematian yang kedua yang dimaksud dengan kematian kekal, yaitu masuk neraka.
Kita akan lihat, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat, saya akan membacakan. Saudara mau membantu, Wahyu pasal 24. Di sini dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus berapa? Masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nah, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia dengan 1000 tahun lamanya. Dan perhatikan saudara, di sini saya sambung dengan ayat yang ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Apa? Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kalau orang masuk dalam kematian yang kedua, lautan api. Nah, lautan api itu adalah Gehenna, adalah neraka yang kekal. Jadi saudara harus memperhatikan, kalau orang mati secara jasmani, yang pertama kalau dia belum bertobat, rohnya itu ada di Hades. Bukan langsung masuk ke lautan api atau Gehenna, bukan. Nanti saat kebangkitan orang-orang yang belum bertobat, ya, dia akan masuk dalam kematian kedua, dilampar ke dalam lautan api. Artinya masuk neraka yang kekal. Gehenna, orang bilang neraka jahanam. Itu adalah neraka terminal terakhir. Jadi kalau penampungan arwah-arwah, roh-roh, ya, yang kuntilanak orang bilang itu ya masih ada dalam penampungan, itu ada di Hades. Suatu saat dia dibangkitkan dan dilempar mengalami kematian yang kedua. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus hanya mengalami kematian yang pertama saja, kematian jasmani. Tapi kita tidak masuk dalam kematian kedua. Tapi orang yang belum bertobat, yang dia mati secara rohani, dia mati jasmani, dia juga akan mengalami kematian yang kedua, dilempar ke dalam lautan api, yaitu Gehenna. Makanya pastikan saudara dan saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dalam situasi pandemi corona, kalaupun kita mati, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak perlu takut ya dengan situasi kondisi corona, ya, karena kita tahu bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan ada kematian secara jasmani, ada kematian rohani, ada juga kematian kedua, kematian kedua. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kematian jasmani. Mau mati secara normal, wajar, atau mati tidak wajar. Jadi saudara-saudara, ya, kita akan lihat bahwa manusia pasti akan mengalami kematian secara fisik karena dosa. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 27. Ini ayat-ayatnya amat banyak, tapi kita akan baca ya. Ibrani 9 ayat 27 saja, Kejadian 3 ayat 17 19 ya. Bahwa orang dosa yang menyebabkan manusia mengalami kematian. Ibrani pasal 9 ayat 27, tolong bacakan.
Kemudian kalau membacakan Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia. Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Dan sesudah itu akan diyakini. Jadi manusia sudah ditetapkan, digariskan, sudah. Jadi mau tidak mau, saudara akan mengalami kematian. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah kita mati wajar atau mati tidak wajar? Apakah kita mati umur panjang, apakah kita mati umur pendek? Apakah kita mati kena virus, apakah kita mati tidak kena virus? Makanya pastikan saudara mati secara wajar. Jadi Alkitab jelas mengatakan karena dosa Adam dan Hawa, seluruh dunia akan mengalami kematian. Jadi saudara dan saya mau tidak mau sedang antri dalam kematian. Ya, makanya berbagai cara orang ingin awet muda, ya, supaya tidak cepat mati. Tetapi bagaimanapun manusia sudah digariskan, ditetapkan untuk mati. Hanya orang-orang tertentu yang dapat kasih karunia tidak bisa mati. Ada dalam Alkitab, ya, yang tidak mengalami kematian secara fisik. 1 Henok, saudara. Mari kita baca Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24. Apa bunyinya? Ya sudah, langsung baca saja supaya cepat waktunya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul. Dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Dan ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab dia telah diangkat oleh Tuhan. Siapa mau seperti Henok? Tiba-tiba saudara menghilang, terangkat. Ya. Karena Henok hidupnya bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan, dia hidup dalam kekudusan. Tiba-tiba dia menghilang. Henok, saudara, mendapat kasih karunia Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Yang kedua adalah Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Tolong bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Oke, kalau lama saya katakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Luar biasa naik Elia, ya. Henok diangkat, setelah tiba-tiba melayang mungkin seperti Superman terangkat, ya. Kemudian Elia dengan kereta berapi, kuda berapi, di bawah angin badai, dia langsung masuk surga. Ini surga. Jadi rupanya kematian itu dialami oleh yang lain, tetapi Henok dan Elia dia tidak mengalami kematian. Sampai hari ini Elia, Henok dia ada di kegagalan. Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu anugerah Henok dan Elia. Dia tidak mengalami kematian. Dan kita juga yang percaya Tuhan Yesus juga tidak akan mengalami kematian kalau Tuhan datang kedua kali. Saat rapture terjadi. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan 18. 1
1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu mereka berseru dan sangkakala berbunyi, ya, terus maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang sekarang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, akan diangkat seperti Henok dan Elia bersama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saudara, kita juga kalau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga mendapat kasih karunia seperti Henok dan Elia. Kita yang hidup, yang tinggal, yang belum mati akan mengalami pengangkatan. Harpazo diangkat oleh Tuhan dalam sekejap mata, tiba-tiba kita menghilang. Jadi kematian jasmani akan dialami oleh semua orang. Henok dan Elia dapat kasih karunia karena dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bahkan orang percaya pun saat Tuhan datang, kita akan mengalami perubahan tubuh kemuliaan. Kita tidak mengalami kematian. Bangga nggak jadi anak Tuhan? Ya. Bahkan kalau kita mati pun, kalau Tuhan datang akan dibangkitkan. Dan kita melihat dari kacamata Alkitab bahwa manusia akan mengalami kematian jasmani, kematian fisik. Dan di dalam Alkitab kematian itu sudah digariskan. Hanya Henok, Elia, orang-orang percaya saat rapture terjadi, kita akan masuk dalam kemuliaan, dapat kasih karunia, tidak mengalami kematian. Ya. Kita ingin mati umurnya panjang. Siapa dalam Alkitab yang umurnya sangat panjang? Metusala. Umurnya 969. Ya. Itu orang-orang yang hidup sebelum zaman Abraham. Metusala umur yang paling terpanjang 969. Kemudian Nuh 950 tahun. Lalu Adam, karena Adam bertobat, akhirnya umurnya 930 tahun. Jadi yang pertama, ranking pertama umur terpanjang Metusala 969, yang kedua adalah Nuh 950 tahun. Adam 930. Jadi orang-orang zaman Adam, saudara ya, zaman sebelum Abraham, itu umurnya sampai ribuan, saudara. Sampai 900. Tapi karena dosa, manusia yang bisa mencapai umur 900 karena dosa semakin jahat, umurnya diperpendek menjadi 120 tahun. Ya, itu ada di dalam Kejadian 6. Bahkan Abraham pun umurnya hanya 175. Coba mari saudara lihat ya. Kejadian pasal 6 dulu. Ayat yang ketiga. Ya, jadi dari umur yang 900-an karena dosa-dosa manusia bertambah jahat. Kejadian 6 ayat 3 mengatakan bahwa umur manusia dikurangi lagi, saudara. Ya. Kejadian 6 ayat 3. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dibatasi, ya. Sehingga Abraham matinya umur 175. Nah, itu zaman Adam, zaman Metusalah ya, umurnya 900-an, zaman Nuh, karena manusia berdosa semakin jahat, dikurangi sampai umur 120 tahun. Bahkan sekarang pun kita sulit menemukan orang yang umurnya sampai 100 tahun. Makanya Musa mencatat di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan apa? Bahwa masa hidup kami 70 tahun. Ya, coba kita tahu supaya cepat. Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami ini adalah doa Musa abdi Allah. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berada bulu-bulu dan kami melayang-layang. Jadi umur manusia semakin hari semakin turun, semakin hari semakin merosot. Karena apa? Karena dosa. Jadi dosa membuat umur manusia semakin pendek. Sehingga manusia yang sebenarnya mati umur panjang, matinya normal, wajar, akhirnya tidak wajar. Contohnya zaman Nuh, manusia mati tidak wajar, dibasmi, dimusnahkan dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang yang taat Tuhan, tidak hidup dalam dosa, ada pengkabaran Tuhan, ada perlindungan Tuhan, sehingga Nuh bisa mencapai 950 tahun. Sementara yang lain dimusnahkan dengan air bah. Mati tidak wajar, hujan 40 hari terus siang malam, akhirnya mereka tenggelam, mati. Bayi-bayi meninggal, ya tidak dibayangkan ibu yang lagi hamil tua. Dosa membuat umur manusia menjadi pendek. Ya, zaman Musa sampai 70 tahun. Nah sekarang ini zaman Pak Jokowi. Umur manusia berapa? 70. Nggak ada 70. Ya, saya mengkonseling orang di rumah sakit umum. Orang yang berpesan, Pak Pendeta, saya ini umur 40 tahun. Tapi saya berbaring di rumah sakit, jangan ikuti saya. Ya, karena dia makan sembarangan, hidup kacau-kacau, dia meninggal umur 40 tahun. Bahkan Bapak Pendeta Yeremia pun umur 40 tahun meninggal juga. Bahkan Bapak Petrus Agung pun umur 50 tahun meninggal juga. Dan umur saya 51. Anugerah Tuhan. Amin, saudara. Bukan berarti yang umurnya seperti itu ya hidup dalam dosa, kita tidak tahu ya. Tetapi kacamata Alkitab jelas mengajarkan kenapa manusia sampai mati karena dosa. Sudah umur panjang dikurangi lagi karena dosa. Jadi dosa itu seperti penyakit kanker yang menggerogoti manusia. Makanya saudara kalau ingin umur panjang, berhenti berbuat dosa. Makan sembarangan itu dosa tidak? Saudara makan terus seperti ayam, tidak pernah olahraga, dosa tidak? Tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga protokol kesehatan, dosa. Jadi yang disebut dosa itu sifatnya banyak sekali jenisnya. Tetapi kita akan lihat dari kacamata Alkitab, saudara ya, dosa-dosa apa yang membuat kita mati tidak wajar, ya? Kita akan lihat dalam Alkitab, saudara, sebenarnya kerinduan Tuhan kita ini matinya wajar. Ya? Coba saudara baca Ulangan pasal 11 ayat 21. Ya. Ulangan 11 ayat 21. Ini kerinduan Tuhan. Saya akan bacakan langsung saja mengingat waktu. Ulangan 11 ayat 21 di sini dikatakan mulai ayat 19.
Ulangan 11. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Supaya apa? Panjang umurmu. Bukan hanya umurmu orang tua, anak-anakmu juga panjang umur, diberkati di tanah yang Tuhan berikan. Sehingga kalau anak Tuhan mati wajar, itu umurnya panjang. Ya, sampai bisa 70 tahun, 80, bahkan bisa sampai 100, bahkan sampai bisa 100. Umurnya panjang, sehat, dan hidupnya bahagia. Siapa yang mau? Umurnya panjang, sehat, dan bahagia. Seperti Abraham. Ya, coba saudara, kita baca kerinduan hati Tuhan itu seperti ini, seperti Abraham. Ya. Kejadian 25. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia Terus? mati pada waktu telah putih Ia mati pada waktu putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhur. Iya ya, Abraham, Ishak itu mati dalam usia rambutnya putih. Ya. Bukan mati dadaan, mati muda, ya, tapi mati wajar, normal, umurnya panjang, sehat, bahagia. Sekarang sulit menjumpai orang umurnya panjang, ya. Sulit menjumpai orang mati dalam keadaan sehat. Kebanyakan dari hasil konseling saya kena penyakit. Ya, beberapa waktu yang lalu ada anak Tuhan yang meninggal dan saya juga dipanggil. Ya, namanya saya pelayanan bengkel manusia. Dipanggil ke sana kemari, ya, ke rumah sakit, dan saya lihat rumah sakit Ambon, waduh sunyi. Dulu saya masuk rumah sakit itu saya agak menutup diri, saudara. Kalau sudah masuk rumah sakit banyak yang kenal, dipanggil sana sini. Ya, saya pikir wah, tambah repot ya waktunya ya. Tapi beberapa bulan kemarin saya pergi ke rumah sakit umum, wah sunyi. Saya masuk ke rumah sakit Otokwit juga sunyi. Di mana orang-orang? Takut kena corona, saudara ya. Jadi saya lihat banyak orang yang meninggal belum waktunya karena suatu penyakit. Ya, makanya saya sendiri, saudara-saudara, membekali diri. Saya berusaha berolahraga setiap hari. Saya menjaga tubuh, fisik, makan herbal, akar pohon manggis untuk kesehatan saya. Saya juga makan cuka apel, minum cuka apel, ya, untuk menjaga kesehatan saya. Jadi saya berusaha jalan lari-lari, bersepeda, ya, karena Alkitab juga mengajar kita merawat tubuh kita supaya umur kita panjang sesuai firman Allah. Ya, kalau zaman dulu nggak perlu bersepeda karena Tuhan Yesus sudah jalan kaki, Rasul Paulus sudah jalan kaki, sehat. Dan zaman sekarang manusia jarang jalan kaki. Berapa meter sudah naik sepeda motor, kan? Naik angkot, sehingga banyak manusia umurnya tidak panjang. Ya. Oleh sebab itu kita rindu seperti Alkitab katakan supaya umur kita panjang, sehat, dan bahagia. Kalau kita belum mengalami semua ini, mari kita gali lagi kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya. Kita akan lihat, saudara, orang yang matinya tidak wajar dan normal bukan berarti orang itu hidup dalam dosa. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Orang yang benar matinya tidak wajar, tidak normal. Stefanus. Dia dirajam batu. Bayangkan kalau dirajam batu, pertama satu batu, waduh sakit, udah langsung mati. Kalau 50 orang lempari batu, waduh sudah berdarah.
Dia mati mengenaskan. Tidak wajar kelihatannya. Tapi bukan berarti Stefanus berdosa. Tapi karena kehendak Allah dia harus menjadi martir, menjadi saksi Kristus. Ya. Kedua 12 rasul, semua banyak yang mengalami. Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalib terbalik, bahkan ada yang dikuliti hidup-hidup, banyak saudara. Termasuk Habil juga orang benar, persembahannya diterima, tapi dia juga mati secara tidak wajar. Jadi kita tidak bisa menghakimi kalau orang itu matinya tidak wajar, ya itu hidup dalam dosa, belum tentu. Bisa juga dia mati karena iman, karena kebenaran. Dia harus dipancung, dia harus ditombak, dia harus disiksa karena kebenaran. Tetapi jangan sampai kita mati karena hidup dalam dosa, mati tidak wajar. Seperti siapa? Seperti Herodes. Tadi saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 12, ya. Dalam Alkitab banyak saudara ya. Kita akan lihat Kisah Rasul 12 ayat 12, ya. Kisah Rasul pasal 12 ayat 12. Ya, di sini dikatakan apa? Kisah Rasul 12. Herodes. Nah, ini ayat 20 saudara ya. Oh, ayat 21. Saya bacakan ya, Herodes, Kisah Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan tahta kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara dewa, suara Tuhan, suara Allah, bukan suara manusia. Rupanya Herodes sombong. Dan seketika itu juga ia ditampar oleh siapa? Malaikat Tuhan. Ia tidak memberi hormat pada Allah sombong. Ia mati dimakan cacing. Ngeri juga. Kalau Alkitab sudah mengatakan matinya ditampar malaikat dan dimakan cacing, itu namanya mati tidak terhormat. Mati dalam keadaan najis, kotor, berdosa. Makanya pastikan saudara itu betul-betul hidup dalam kekudusan. Jadi orang sombong bisa mati tidak wajar. Wah, ada perlu Tuhan. Ya, otak kita hebat, tidak perlu doa pendeta. Ya, sudah merasa dia hebat. Hati-hati, dosa kesombongan bisa membuat Anda mati tidak wajar. Wah, kaya kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Tiba-tiba harus diangkat dengan peti mati. Jadi manusia tidak bisa sombong. Ya, kekayaannya sombong, tiba-tiba terjadi gempa bumi habis. Seperti kemarin kita di Ambon itu. Aduh Tuhan. Saya ini merantau di Kalimantan Barat, pedalaman saudara. Saya tinggal di hutan-hutan itu. Saya tinggal 5 tahun. Ada di daerah Sungai Kapuas Hulu, saya di daerah Kabupaten Sintang dan Dalaman. 5 tahun saja. Lalu Tuhan bawa saya lagi di tanah Jawa Sidoarjo 5 tahun. 5 tahun di Kalimantan lahir Kristian, 5 tahun di Jawa di Gereja Mawar Sharon Sidoarjo lahir Oktaviana. 5 tahun lebih di Ambon lahir Kesia. Dan saya pikir Tuhan, saya sudah anak 3, mau merantau kemana lagi Tuhan? Ke California, Kalimantan sudah. Mau kemana ini Tuhan bawa? Saya sudah Tuhan, saya sudah kerasan di Ambon. Biarlah saya tinggal di Ambon selamanya jadi orang Ambon. Ditanya Pak, farmnya apa? Orang Jawa tidak punya farm. Dono Kasino Indro, Soeharto, Jokowi tidak ada farm. Tapi karena saya ditanya, oh ya saya namaku Edi, farmnya Suji.
Kesia Kristi Sujianti, Octaviana Kristi Sujianti. Ya, saya alasan bagi Pak. Saya jadi orang Ambon, KTP saya sudah KTP A. Tiba-tiba gempa bumi. Ya. Dan gempa buminya belum pernah saya rasakan sebesar ini. 6,2 ya. Dan 5,2. Jadi saya merasakan waktu itu saya di Surabaya tiba-tiba ada telepon ya, kenapa gempa bumi. Lalu saya ke sini, gempa sudah selesai, saya sampai tidak lama 5,2 gempa saya ada di dalam rumahnya. Begitu besarnya gempa itu, semua paling parah sampai saya fungsikan rumah jebol. Dan saya lihat ada toko 52 yang anak SMP kejatuhan. Saat itu juga detik itu dia harus meninggal. Saya tidak berpikir apa yang harus saya lakukan Tuhan. Jika saya sempat berpikir, wah ini saya mau kemana lagi, Kalimantan sudah, Sidoarjo sudah, Pulau Sera, Masawi sudah, Ambon sudah, ini kena gempa lagi mau kemana? Apakah saya harus ke Jayapura, ke Sumba, kemana? Saya tidak tahu Tuhan, ke Kalimantan atau ke Medan, ya. Kami relasi pelayanan banyak di Sumatera, Surabaya. Rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Saya harus balik ke Ambon. Ya, mungkin saya sudah berapa bulan di Ambonnya, 5-6 bulan. Karena mau pulang kena corona lagi, sehingga kami harus parkir di Surabaya, ya. Dan tidak bisa kemana-mana karena sudah kena lockdown, ya. Jadi saya habis keliling dari Bandar Jaya, Bandar Lampung, menjemput anak, mengantar ngurus anak saya di Jakarta kuliah, magang kerja pulang. Akhirnya saya ke Medan, ya. Setelah di Medan saya pulang ke Surabaya, lockdown, ya. Baik puji Tuhan, hari ini saya bisa pulang ke Ambon. Dan saya percaya rencana Tuhan selalu indah. Amin. Amin. Ya, rencana Tuhan selalu indah. Ya. Jadi kalau hari ini dunia lagi dalam kondisi ketakutan, oh nanti saya mati kena corona. Percayalah, kematian ada di dalam tangan Tuhan. Siapa tadi yang menggariskan Ibrani 9 ayat 27? Allah menetapkan manusia mengalami kematian hanya satu kali. Manusia ditetapkan, siapa menetapkan? Allah, Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak ditetapkan mati karena pandemi corona, tidak akan mati. Amin. Kena gempa bumi, kalau Tuhan tidak mengendaki saudara mati kena gempa bumi, tidak akan mati. Kematian ada di dalam hak prerogatifnya Tuhan. Tidak bisa mengganggu bukan berarti kita sembarang aja, tidak perlu pakai masker, ya, tidak perlu jaga kesehatan, ya. Enggak, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Alkitab jelas mengatakan makan aja juga dikasih peraturan, betul nggak? Kalau engkau makan, taruhlah pisau di lehermu, artinya tahan nafsu makan, jangan sembarang makan. Ya itu pasti saudara. Ya. Siapa yang mau mati secara wajar normal? Ya, bukan berarti tidak hati-hati ya. Kita selalu naik sepeda motor harus pakai helm, ya. Nah, tapi karena dosa kesombongan bisa mati tidak wajar. Ada dosa yang membuat matinya tidak wajar, tidak menghormati orang tua. Baca Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebentar kita selesai ya. Efesus pasal 1 ayat. Efesus pasal 1 ayat 3. Bunyinya apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 3 ayat 1, ya, sorry ya. Salah. Efesus salahnya 6
Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini perhatikan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu apa? Berbahagia panjang umurmu di bumi. Nah, anak-anak, kalau ingin umurnya panjang harus hormati orang tua. Elkan harus hormati oma, karena dia orang tua. Kalau umurnya ingin panjang. Makanya kenapa? Kok ada pendeta umurnya pendek? Jangan-jangan dia sudah pendekar terhadap orang tua. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang kawin lari. Jadi kalau orang tuanya tidak setuju, harus didoain sampai setuju. Kalau perlu doa keliling di rumah orang tua mertua supaya orang tua mertua sampai setuju. Jangan anak-anak muda tidak menghormati orang tua, melawan orang tua, berontak orang tua. Jangan sampai Anda mati tidak wajar. Ya, sombong. Apalagi tidak menghormati orang yang lebih tua, orang tua. Kemudian Ananias dan Safira matinya wajar kan? Umurnya tidak panjang. Ibarat orang itu kena stroke langsung mati. Ananias dan Safira karena mencuri uang persembahan. Ini bukan soal menipunya, dia menipu hamba Tuhan. Ditanya, berapa tanah yang kau jual yang engkau persembahkan kepada Tuhan? Rupanya dia korupsi uangnya Tuhan, milik Tuhan. Makanya dia matinya tidak wajar. Hati-hati dengan mamon. Amin. Selama saya hidup, saudara, saya sangat menjaga mamon itu uang. Ya, kenapa uang itu? Karena kalau kita salah, kita bahaya. Contohnya aja perpuluhan. Bawalah dalam Maleakhi pasal 3, 8, 10, bawalah perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Artinya jangan engkau mencuri. Di situ belalang pelahap akan dijauhkan, betul? Bahkan rezeki dilancarkan. Saya dari muda masih gaji saya 15.000 jadi sales di Kota Lumajang. Saya selalu mengambil 1/10 karena ini uangnya Tuhan. Sehingga saya dari muda sampai menikah sampai hari ini sehat semua. Anak saya 3 jarang masuk rumah sakit. Istri saya juga jarang masuk rumah sakit. Semuanya sehat, termasuk saya. Karena rahasia saya apa? Uangnya Tuhan. Tidak saya korupsi. Ya, hati-hati dengan persembahan, saudara ya, baik itu perpuluhan atau persembahan sukarela. Pokoknya uang itu milik sebagian yang harus kita berikan kepada Tuhan itu jangan sampai kita korupsi. Makanya hamba-hamba Tuhan kalau saya lihat ya saya tidak menghakimi. Walaupun sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kalau tidak jujur soal uang, hati-hati. Anda bisa mati tidak normal. Kalau kelihatan kaya belum tentu orang kaya itu jujur soal keuangan. Ya. Ananias dan Safira kena disiplin Tuhan, kena hajar Tuhan. Matinya tidak normal. Karena tidak jujur dengan keuangan milik Tuhan. Amin. Saudara harus jujur soal persepuluhan, harus sisihkan, ada persembahan, ambil, masukkan untuk orang tidak mampu, ya, orang butuhkan pertolongan. Saya belajar menghormati Tuhan oleh uang yang merupakan hak Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, kenapa ada orang Kristen termasuk pendeta matinya tidak wajar? Ya, kita akan lihat 1 Korintus pasal
yang ke-11. Nah, ini ayat yang sering saya ucapkan di perjamuan kudus. Ayat 27 ya, 1 Korintus 11 ayat 27 saya bacakan. Dengar baik-baik saudara semua yang ada. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, perhatikan, makan roti atau minum cawan Tuhan, itu perjamuan kudus. Yang layak tidak layak itu hidup dalam dosa. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jadi kalau mau ambil perjamuan kudus harus mengevaluasi diri, mawas diri, cek apa yang perlu saya bereskan dosa-dosa. Dan sesudah itu boleh makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia menolak pengakuan Kristus atau hidup dalam dosa. Dikatakan apa? Iya, apa? Perjamuan kudus itu menyebabkan apa? Mendatangkan hukuman. Nah ini banyak pendeta jemaat kena hukum karena berdosa terhadap perjamuan kudus. Akibatnya ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu jemaat pendeta yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang mati muda. Meninggal mati tidak wajar. Ini sudah ada ayatnya. Makanya saya merasa diberkati oleh pelayanan perjamuan kudus waktu di Surabaya di gereja Betani itu oleh Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin di Pulau Paris. Ya. Ketika dia memimpin Surabaya, dia mengatakan, waktu memimpin jemaat dia katakan, bagi jemaat yang belum siap ambil perjamuan kudus ditaruh kembali. Tapi banyak orang kan gengsi, ini hari perjamuan kudus, kita harus ikut. Katanya dosa diampuni, diberkati dengan mujizat dan kuasa. Apalagi di Jakarta. Padahal ketika orang itu tidak bertobat, mendatangkan hukuman, banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Mati dalam usia muda, mati tidak wajar. Makanya hal yang saya harus waspada ini perjamuan kudus. Jadi kalau saya sama istri atau sama orang bermasalah dengan jemaat dan saya masih sakit hati, dendam, ada rencana jahat,